Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim pengembang UX aplikasi Enovix. Kami terdiri dari Haryo Kusumo, Adi Wibawa, dan Muhammad Yusril Rapsanjani. Pada video ini, kami akan mempresentasikan hasil perancangan dan evaluasi UX aplikasi Enovix. Enovix adalah sebuah aplikasi mobile yang dirancang sebagai pusat penyimpanan, pencarian, dan pembagian informasi internal perusahaan. Melalui presentasi ini, kami akan membahas latar belakang permasalahan, proses perancangan, hasil pengujian usability menggunakan metode System Usability Scale atau SUS, serta rekomendasi pengembangan lanjutan dari aplikasi Enovix. Demikian pengantar dari kami, selamat menyaksikan presentasi kami. Enovix, aplikasi mobile untuk manajemen pengetahuan internal perusahaan. Tujuannya itu untuk melakukan perancangan UI UX aplikasi mobile internal. Enovix itu singkatan dari Acknowledge, Innovate, Modern, and Touch, yang akan berfungsi sebagai pusat penyimpanan, pencarian, dan pembagian informasi di lingkungan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan dan permasalahan nyata pengguna melalui penerapan metode design thinking, merancang alur pengguna, user flow, dan arsitektur informasi yang logis dan efisien, menghasilkan prototipe antarmuka atau UI yang intuitif, modern, dan menarik. Selanjutnya, problem statement. Problem statement-nya itu terdiri dari informasi terfragmentasi, jadi dokumen, data, dan SOP tersebar di berbagai sistem, folder personal, atau platform yang tidak terintegrasi. Kemudian, problem statement yang kedua ada pencarian tidak memadai. Jadi, fitur pencarian yang buruk membuat karyawan kesulitan menemukan versi dokumen yang akurat dan terbaru. Dan problem statement yang terakhir yaitu dampak negatif kinerja. Jadi, menghambat dalam berbagai informasi, menghambat pembentukan pengetahuan, dan menurunkan kinerja proyek yang kompleks. Selanjutnya, solusi pengolahan informasi internal. Penelitian untuk merancang aplikasi Enovix ini sebagai pusat informasi yang menggunakan metode design thinking. Untuk peningkatan efisiensinya itu, aplikasi Enovix meningkatkan efisiensi akses informasi hingga 40%. Untuk kepuasan penggunanya itu, target uji kepuasan pengguna menunjukkan tingkat penerimaan sebesar 70%. Selanjutnya, untuk metode penelitiannya itu berbasis design thinking. Pendekatan ini terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama ada advertise, lihat, define, dan prototype. Nah, yang pertama ini untuk staff. Jadi ada C-nya itu informasi tersebar. Terus dia sangat butuh fitur search things-nya itu. Saya sering sekali membuang waktu ketika mencari dokumen. Kemudian ada bagaimana saya bisa kerja kalau PIC dokumen sedang cuti. Kemudian DAS-nya itu mencari dokumen secara manual di berbagai folder. Untuk file-nya, frustasi dan lambat karena proses pencarian manual yang tidak efisien. Kesulitan saat bekerja lintas divisi karena tidak ada sistem kolaborasi dokumen. Untuk PENS-nya, hasil penelitian sering terhapus karena via Google Form, proses pencarian data lambat dan manual, dan sistem lama tidak mendukung akses mobile. Untuk GENS-nya, sistem dengan fitur pencarian cepat, smart search, kemampuan berbagai file antar tim, dokumen, akses ke modul paduan, pelatihan, quiz, dan SOP atau SLA dalam satu aplikasi yang diakses kapanpun via mobile. Selanjutnya, tentu saja ada empathy maps untuk HRD-nya. Untuk HRD-nya itu, yang sesi itu dari sisi HRD, menginginkan tambahan biodata karyawan dan historik karyawan yang tidak aktif. Meminta untuk bisa pembuatan modul, pelatihan, SLA, dan SOP, divisi, manajer, dan SVP. Tujuan dari pembatasan akses ini adalah untuk menjaga keamanan dan integritas data perusahaan. Things-nya, saya tidak punya waktu untuk mencari dokumen secara manual. Saya butuh insight cepat mengambil keputusan, tapi dokumennya tersebar dan sering telat diupdate. Dan terakhir, siapa yang mengubah data ini? Kapan diubah? Saya perlu tahu untuk menjaga integritas data. Dasnya memantau performa divisi, karyawan. Pilesnya hambat karena sulit mendapatkan insight cepat dari dokumen yang tersebar. Untuk PENS-nya, sulit mendapatkan insight cepat karena dokumen tersebar. Dokumen sering terlambat diperbarui, tidak punya waktu untuk mencari data secara manual, tidak ada audit trial untuk melacak perubahan data, dan tidak ada fitur spesifik untuk mengolah data. Fitur audit trial untuk keamanan dan pelacakan, fitur untuk mengolah biodata dan historik karyawan untuk HRD, dan pembatasan hak akses yang jelas seperti role access management. Oke, selanjutnya itu ada home nya itu terdiri dari 4. Yang pertama itu bagaimana kita memudahkan pengguna dalam mencari dan mengakses dokumen perusahaan, misal dokumen perencanaan melalui perangkat mobile. 2, bagaimana kita tampilkan aplikasi dapat dirancang agar intuitif dan mudah dipahami oleh pengguna baru. 3, bagaimana kita mempermudah kolaborasi antar divisi di dalam berbagi dokumen dan informasi internal.
Yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita memastikan keamanan data pengguna tanpa mengurangi kecepatan akses. Oke, selanjutnya dari keempat Home IP tadi, kita buat voting. Nah, ini hasil votingnya. Untuk voting terbanyak di urutan pertama itu ada kemudahan akses dan pencarian mobile. Itu bagaimana kita dapat mempermudah pengguna dalam mencari dan mengakses dokumen perusahaan melalui perangkat mobile. Itu ada 9 suara terpilih atau 90%. Yang kedua, itu ada kolaborasi dan berbagai dokumen. Yaitu bagaimana kita dapat mempermudah kolaborasi antar divisi dalam berbagi dokumen dan informasi internal. Itu 8 suara dengan persentase 80%. Karena hasil voting menunjukkan kemudahan akses dan kolaborasi yang tinggi di voting ini, untuk selanjutnya solution idea dan akan berpusat kepada kemudahan dan kolaborasi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Yusril Rapsanjani. Selanjutnya, di sini terlampir solution ID untuk role staff. Solusi yang dirancang mencakup fitur Smart Search, ada akses file yang terpusat, ada notifikasi update dokumen, serta tampilan UI yang lebih sederhana dan mudah untuk dipahami. Solusi ini bertujuan agar staf dapat bekerja lebih cepat, efisien, dan tidak lagi bergantung pada platform yang terpisah. Kemudian selanjutnya, untuk solution ID pada manajemen dan HRD, Enovix menyediakan solusi berupa dashboard ringkas dengan sistem role access, notifikasi perubahan, lalu pencarian dokumen yang lebih terpusat. Nah, solusi ini membantu manajemen dalam monitoring informasi dan pengambilan keputusan yang lebih cepat sama lebih akurat. Affinity diagram di sini dipakai untuk mengelompokkan ide dan kebutuhan pengguna ke dalam beberapa kategori utama, seperti pada bagian aksesibilitas, kolaborasi, efisiensi pencarian, tampilan antar muka, serta notifikasi dan monitoring. Nah, pengelompokan ini membantu menyusun struktur fitur dan arsitektur informasi di dalam sebuah aplikasi yang mau dikembangkan. Lalu untuk membantu proses perancangan, kami membuat dua. Persona pertama itu adalah Rina Santoso. Dia seorang staf operasional yang membutuhkan akses dokumen cepat dan fleksibel melalui mobile. Persona yang kedua adalah Budi Prakoso. Dia adalah seorang manajer senior yang membutuhkan informasi ringkas, real time, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan sebuah keputusan. Jadi kita sudah mengklasifikasi kebutuhan berdasarkan dari user persona itu sendiri. Evaluasi usability dilakukan menggunakan metode System Usability Scale atau SUS terhadap seluruh responden. Nah, hasil pengujian menunjukkan skor rata-rata 71,25 yang berada masih dalam kategori acceptable dengan predikat good. Hal ini menandakan bahwa prototipe Enovix dinilai cukup mudah buat digunakan dan masih bisa diterima oleh pengguna. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, Enovix berhasil dirancang sebagai solusi komprehensif buat mengatasi permasalahan aksesibilitas informasi internal perusahaan. Fitur Smart Search dan penyimpanan terpusat mempermudah pencarian dan akses dokumen secara mobile, serta mendukung kebutuhan staf dan manajemen secara seimbang. Lalu dalam segi improvement plan-nya, sebagai rencana buat pengembangan lanjutannya, Enovix akan masuk ke tahap coding dengan prototipe sebagai blueprint, lalu dilakukan beta testing melalui user acceptance test atau UAT, lalu melakukan integrasi dengan sistem HRIS untuk otomatisasi data karyawan, serta pengembangan fitur tambahan seperti ada fitur dark mode dan personalisasi tema biar meningkatkan user experience lebih jauh. Selanjutnya untuk materi. Demo prototipe Figma dijelaskan oleh Adi Wibawa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang prototipe di Figma. Nah, berikut adalah tampilan di Figma untuk prototipenya. Nah, di mana di sini sudah terhubung untuk prototipenya. Di sini pertama, yang di blok pertama ini adalah tampilan untuk login, ya. Di mana di sini pada setelah login nanti tetap akan mendapatkan kode OTP itu yang dikirim ke nomor WhatsApp yang didaftarkan. Selanjutnya di sini ada tampilan di dashboard ini berfungsi untuk all user, nggak hanya HRD saja, tapi seluruhnya, di mana staff atau employee juga bisa mengakses. Begitupun juga dengan profile setting, ini lebih ke biodata diri. Di sini meliputi seperti kayak perubahan nomor HP atau password, ya. Di sini berganti password. Nah, tetap di sini akan menampilkan kode OTP. Di sini juga di kolom setting ini terdapat settingan notification. Oke, selanjutnya untuk admin ini lebih berfungsi untuk HRD, jadi aksesnya cuma hanya untuk HRD saja, di mana HRD bisa menambahkan
employee atau user baru, mengaktifkan dan menonaktifkan user baru, atau membantu merubah biodata pada user baru. Mungkin user tersebut pindah departemen atau divisi ya. Jadi di sini tugas sentral penting dilakukan oleh HRD. Namun di sisi lain, employee itu juga bisa mengakses admin, namun cuma hanya bisa melihat nomor HP karyawan saja dan email internal. Untuk kayak tanggal lahir, alamat, dan lain-lainnya itu tidak bisa terlihat. Begitupun juga untuk manajer, itu cuma hanya bisa melihat biodata karyawan saja, namun tidak bisa melihat data-data yang krusial seperti kayak tanggal lahir, alamat, cuma hanya bisa nomor email dan nomor handphone saja. Kemudian di sini ada fitur library. Nah, di library ini berfungsi untuk menginput SOP baru, SLA atau modul. Nah, untuk HRD aksesnya bisa menginput SOP, SLA dan modul, atau merubah, menghapus. Namun kalau untuk manajer sendiri, untuk aksesnya juga sama, bisa membuat SOP, SLA, modul, namun cuma hanya sebatas di departemennya saja, tidak bisa ke departemen lain. Beda dengan HRD yang fungsionalnya lebih luas. Sedangkan employee cuma hanya bisa melihat SOP, SLA, dan modul di departemennya saja. Nah, kalau modul mungkin berbeda, itu lebih semuanya karena lebih ke product knowledge di company. Kemudian di sini kita ada SOP. Nah, ini penginputan pembuatan SOP yang dilakukan HRD atau manajer. Kalau HRD nanti bisa mengesain ini kemana ditujukannya, ke departemen mana. Kalau manajer tidak ada desainnya, tampilannya. Oke, dan sedangkan ini adalah untuk quiz sendiri, ini kurang lebih sama. Untuk HRD ini bisa membuat, merubah, menghapus, atau menambahkan quiz ke semua departemen. Namun untuk manajer cuma hanya bisa menambahkan, merubah, menghapus di departemennya saja. Namun untuk employee atau staff atau supervisor itu cuma hanya bisa mengisi kuisnya sendiri saja, kuis di departemennya, dan tidak bisa melihat kuis di departemen lain di sini karena di fitur ini ada beberapa batasan dari setiap departemen. Kemudian ini untuk employee score. Employee score ini HRD bisa melihat semua employee skornya. Di sini bisa dilihat oleh HRD. Begitupun juga manajer juga bisa melihat skor employee, namun cuma hanya untuk di departemen saja. Namun untuk employee itu tidak bisa melihat skor employee lain. Dia cuma hanya bisa melihat historical pengerjaannya dan skornya saja di situ. Ya, ini adalah tampilan prototype. Di sini kita ada prototipenya, kita splashnya di sini, kita bisa melakukan login. Nih. Nah, di sini adalah dashboard. Nah, tampilannya. Ya, kalau mau ke admin tinggal pilih. Nah, kita kalau mau lihat skor juga bisa. Nah, di sini admin, kita kalau mau ke library di sini tampilannya. Ini ada quiz, di sini ada skor. Nah, kalau kita mau ke setting, nah tampilan setting, pengaturan di sini. Mungkin dari saya cukup sekian terkait prototipe ini. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih dan sampai ketemu di video kami lainnya.